Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar. Perkenalkan, saya sendiri, Andi Marana S. Rakib, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya, Firawati Firdaus, sebagai pemateri kedua. Pada materi yang kami bawakan pada pagi hari ini, kami membawakan 3 poin penting. Yang pertama, keterampilan dasar mengajar. Poin kedua, ada cara menguasai keterampilan mengajar. Dan poin ketiga, macam-macam keterampilan dasar mengajar. Oke, untuk poin pertama, keterampilan dasar mengajar. Jadi keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh semua guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Ini menurut Sgiloman. Sedangkan menurut Wardani, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Jadi keterampilan dasar mengajar itu merupakan salah satu kunci dimilikinya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Menurut Cerny, ada 8 komponen penting dari keterampilan dasar mengajar yang dapat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dalam suatu kelas. Adapun 8 komponen tersebut, yang pertama bertanya, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang keempat menjelaskan, yang kelima membuka atau menutup pelajaran, yang keenam mengadakan diskusi kelompok kecil, yang ketujuh ada mengelola kelas, dan yang kedelapan mengelola diskusi kelompok maupun individual. Next slide, ada poin kedua, cara menguasai keterampilan mengajar. Jadi cara menguasai keterampilan mengajar ada 3. Yang pertama, memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar. Jadi dalam memahami hakikat, prinsip, dan komponen dari 8 keterampilan dasar mengajar yang tadi saya sebutkan, sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan yang pertama, membaca dan mendiskusikan jenis-jenis keterampilan. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan cara mengenal komponen-komponen keterampilan melalui skrip mengajar yang telah disediakan dan pengamatan episode mengajar. Pengamatan episode mengajar itu bisa dilakukan baik secara proses belajar mengajar yang sebenarnya maupun yang dilakukan secara buatan, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui video. Cara menguasai keterampilan mengajar yang kedua yaitu menerapkan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro. Jadi pembelajaran mikro merupakan pembelajaran biasa yang ukurannya diperkecil atau mungkin bisa dikatakan dengan dipersingkat. Menerapkan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro dapat dikenali dengan ciri-ciri. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu sangat terbatas, yaitu mungkin 1-2 tujuan saja. Selanjutnya ada tujuan latihan. Tujuan latihan yaitu penguasaan satu keterampilan saja. Selanjutnya ada materi pelajaran. Nah, materi pelajaran yang disajikan itu sangat terbatas dengan durasi penyajian materi 10-20 menit dengan jumlah siswa 5-10 orang. Dan cara menguasai keterampilan mengajar yang terakhir yaitu menerapkan keterampilan dalam praktik mengajar. Jadi setelah menerapkan keterampilan dalam bentuk pembelajaran mikro, guru ataupun calon guru dapat meningkatkan penguasaan keterampilan dasar mengajarnya mereka itu dengan cara menerapkan keterampilan dalam praktik mengajar yang sebenarnya. Dalam hal ini, guru itu bisa dibimbing langsung oleh guru senior atau guru yang lebih profesional di bidangnya masing-masing, dan sedangkan calon guru bisa dibimbing oleh guru pamong atau bisa juga dengan calon guru lain ataupun yang dijadikan sebagai perantara.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Firawati Firdaus sebagai pemateri kedua. Saya persilakan kepada Firawati Firdaus. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Maharani, yaitu poin ketiga, macam-macam keterampilan mengajar. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa keterampilan dasar mengajar terdiri dari 8, yaitu bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengelola kelompok kecil dan individu. Baik, yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yaitu membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Adapun tujuan dari membuka dan menutup pelajaran yaitu dapat membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, dapat membuat siswa memahami batas tugasnya, kemudian dapat membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan. Next, kemudian menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri inti dari pembelajaran. Adapun komponen penting dalam menutup pembelajaran yaitu guru harus meninjau kembali dengan cara merangkum atau membuat ringkasan dari materi yang telah dijelaskan. Kemudian mengadakan evaluasi kepada siswa untuk mengetahui penguasaan siswa dengan meminta mereka untuk mendemonstrasikan keterampilan atau menerapkan ide pada situasi lain. Kemudian ada keterampilan bertanya. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk meminta respon kepada siswa ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa. Dalam proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab bertanya dapat menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, maka guru perlu menunjukkan sikap yang baik ketika mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban siswa. Kemudian yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk meningkatkan perhatian atau fokus siswa dalam belajar. Kemudian dapat membangkitkan dan memelihara perilaku dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Respon ini yang dimaksud di sini yaitu bermacam jenisnya, bisa berupa verbal ataupun nonverbal. Adapun manfaat dari penguatan bagi siswa yaitu untuk meningkatkan perhatian atau fokus dalam proses belajar mengajar. Penguatan tersebut dapat diberikan dalam bentuk verbal, yaitu berupa kata-kata yang bisa membangun atau kata-kata pujian yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian ada penguatan nonverbal yaitu berupa gerakan mendekati atau mimik dan sentuhan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi yang dimaksud dalam KDM ini adalah variasi kegiatan belajar mengajar, di mana guru meningkatkan atau mengubah metode belajar mengajar agar dapat meningkatkan motivasi para siswa serta dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Guru dapat melakukan berbagai variasi dalam pembelajaran, mulai dari gaya mengajar dengan cara variasi suara atau memusatkan perhatian, kemudian dengan variasi dalam penggunaan media dan bahan pembelajaran, yaitu variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, yang dapat didengar, dan dapat diraba. Kemudian yang kelima, yaitu keterampilan menjelaskan. Kegiatan ini dilakukan guru untuk mengorganisasi materi pelajaran dalam tata urutan yang sistematis. Keterampilan menjelaskan yang dimaksud dalam KDM adalah keterampilan yang terkait dalam kegiatan proses pembelajaran.
menjelaskan dalam pembelajaran adalah mengorganisasikan mata pelajaran secara sistematis. Sebagai seorang guru, maka mutlak baginya untuk menguasai keterampilan tersebut, karena inilah yang merupakan inti dari proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kegiatan yang ini dilakukan oleh guru untuk melatih siswa dalam bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Diskusi kelompok kecil ini salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang biasanya melibatkan 3-9 orang peserta, kemudian berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, kemudian mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya. Kemudian yang keterampilan yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan dalam kegiatan ini dilakukan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dikhususkan untuk guru-guru yang melakukan pembelajaran untuk anak usia dini dan sekolah dasar yang belum mampu bersabar untuk duduk lama menyimak guru menjelaskan, maka perlu ada trik-trik tertentu untuk bisa mengelola kelas mereka. Maka ada beberapa tujuan mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan mengelola kelas, yaitu yang pertama untuk mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu, kemudian dapat menyadari kebutuhan siswa, dan yang terakhir memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Menurut Wardani, mengajar kelompok kecil dan individual terjadi dalam konteks klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin terkadang menghadapi kelompok kecil yang banyak atau terkadang secara individual. Adapun yang menjadi komponen dalam keterampilan mengajar kelompok kecil yaitu keterampilan mengadakan pendekatan yang dapat ditunjukkan dengan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Kemudian guru dapat mendengarkan secara simpatik gagasan yang dikemukakan oleh siswa. Kemudian yang kedua, keterampilan mengorganisasikan yang dapat ditampilkan dengan cara memberikan orientasi umum dan memvariasikan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran yang dapat ditampilkan guru dalam bentuk memberikan penguatan yang sesuai dan dapat mengembangkan supervisi proses awal yang mencangkup sikap tanggap terhadap keadaan siswa. Dan yang terakhir yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan cara mendekati setiap kelompok atau perseorangan agar mereka siap untuk mengikuti kegiatan akhir dari proses belajar mengajar. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Dan mungkin cukup itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.